kita beranjak kepada acara berikutnya, akan ada orasi dari para tokoh-tokoh di Kota Banjar. Yang pertama, akan ada pemaparan, akan ada penyampaian dari Ustadz Zainal. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Yang suasana takbir! Kibarkan liwa dan rayanya! Kibarkan liwa dan rayanya! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan daiman yaliqu bi jalali ni'amihi wa 'azimi sultanihi. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Para hadirin yang dirahmati Allah, warga Kota Banjar yang hari ini berbahagia. Saya tanya, apakah kalian hari ini berbahagia? Apakah kalian hari ini bergembira? Sebagai seorang muslim semestinya kita hari ini tadi mulai maghrib kita itu bergembira. Karena apa, saudara? Karena kita memasuki tahun baru Hijriah. Jangan menganggap perubahan tahun baru itu nanti jam 12. Tapi tadi maghrib kita sudah memasuki tahun baru 1445 Hijriah, saudara. Hari ini semestinya umat Islam berbahagia. Karena di bulan Hijriah ini, pada 1 Muharram ini, semestinya kaum muslimin bergembira. Karena apa? Karena kita punya Rasulullah SAW yang memberikan teladan kita untuk berhijrah. Dari mana? Dari kota Makkah ke kota Madinah. Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mengakui bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita juga harus mengakui bahwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tonggak berdirinya kejayaan Islam. Serius, kibarkan liwa dan royanya. Saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena semata-mata hanya pindah saja, tapi ini adalah momentum kita, momentum Rasulullah untuk menerapkan syariah dan aturan-aturan Allah. Takbir! Takbir! Saudara, kalau kita merenungkan, merefleksikan bagaimana hijrahnya Rasulullah, bukan sesuatu yang mudah, saudara, bukan sesuatu yang ringan, berat sekali. Para sahabat berhijrah, Rasulullah berhijrah, meninggalkan apa yang dia cintai, meninggalkan apa-apa yang dia miliki, saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah kita ingin menjadikan Rasul sebagai teladan, kemudian kita tidak mau berhijrah? Hijrah itu ada dua makna, saudara, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau di makna hijrah bil makan. Hijrah bil makna yaitu meninggalkan kemaksiatan, saudara, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kalau kita merasa terancam dari sesuatu, maka kita berpindah pada itu. Seperti saudara-saudara kita yang berada di Rohingya, berada di tempat-tempat yang mereka terancam dan tidak bisa melakukan apa-apa, mereka berpindah. Tapi
Walaupun ada kata hijrah, saudara-saudara kita di Palestina tidak berpindah. Mereka terus berjuang, mereka terus mempertahankan keislamannya, dan mereka terus mempertahankan negeri-negeri kaum muslimin. Takbir! Saudara, hijrah yang kedua adalah hijrah yang lebih berat, yaitu hijrah bil makna, yaitu meninggalkan dosa dan kemaksiatan, saudara. Hijrah inilah yang sering kita sebut dengan taubat, saudara. Dari dosa-dosa, taubat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah yang berat bagi kita, saudara. Banyak teman-teman kita, banyak para artis, bahkan mungkin di antara kita pernah mengalami yang namanya hijrah, pernah mengalami yang namanya taubat. Tetapi kita karena godaan yang berat, kembali lagi pada kemaksiatan, kembali lagi kepada perbuatan dosa, saudara. Karena beratnya sistem yang sekarang memungkinkan kita tidak bisa berhijrah secara abad, saudara. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini adalah kita jadikan momentum untuk merenungkan dan juga muhasabah diri kita. Sudahkah diri kita betul-betul berhijrah, bertobat, meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan dosa? Sudah atau belum? Kalau belum, mari kita bersama-sama menjadi orang yang bertobat, orang yang berhijrah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, saudara. Saudara, kalau saya tanya, kalau kita bertobat sendirian berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat, saudara. Maka bertobat atau berhijrah itu mesti berjamaah. Betul atau tidak? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus berpegang kepada jalan Allah semuanya. Tidak boleh berpisah-pisah. Tidak boleh kita terpecah-pecah. Maka sebagai bentuk muhasabah, kita menyadari bahwa kita masih kurang. Kita harus betul-betul merenungkan, memuhasabahkan diri untuk menjadi orang yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memaknai hijrah ini ada yang mesti kita tuntut, saudara. Ketika kita ingin benar-benar merubah, ketika secara pribadi kita ingin berubah, ketika kita itu secara bernegara, saudara. Tidak bisa kita merubah dari sistem yang sekuler kepada sistem Islam. Karena apa? Karena mereka menikmati kesekulerannya, menikmati kekufurannya, menikmati pertentangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Mereka menikmati sistem ini yang sudah bobrok, yang sudah tidak lagi sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak, saudara? Oleh karena itu, mari kita tuntut sebagai kaum muslimin, sejatinya kita menuntut bahwa umat Islam itu harus menerapkan sistem yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Sistem yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Betul atau tidak, saudara? Takbir! Ya, jaraknya dijaga ya, tidak terlalu rapat. Mobilnya agak cepat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan, mari kita tuntut umat Islam semestinya menerapkan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Umat Islam tidak boleh menerapkan hukum jahiliyah apapun namanya. Demokrasi, sosialisme, kapitalisme, itu adalah hukum siapa? Hukum jahiliyah. Afahummal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki itu? Apakah tidak hukum Allah itu lebih baik dari hukum kalian? Saudara, dari sini kita bisa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapa saja yang berpaling, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Saudara, barang siapa yang berpaling, tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah, tidak mau diterapkannya hukum-hukum syariah Allah, tidak mau masuk pada
Islam separakah. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka. Maka mereka itu mendapatkan penghidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka takut di hari kiamat itu sebagai orang-orang yang buta, saudara. Mau jadi orang yang buta? Kita masih diberi Allah mata, kita masih diberi Allah telinga, kita masih diberi Allah tangan dan tenaga dan pikiran. Mari kita sama-sama menerapkan Islam secara kabah. Mari kita jadikan hijrah ini sebagai momentum untuk menerapkan Islam secara kabah dengan ditegakkannya syariah dan khilafah. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah barakallah kepada Ustaz Zainal yang telah memaparkan sebuah materi yang menggugah untuk kita semua. Takbir!